Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinti Atma Yulira, mahasiswa PPG tahun 2020 Universitas Bengkulu. Pada hari ini, Selasa tanggal 17 November 2020, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran rutin di SMP 11 Negeri Bengkulu Tengah, Kecamatan Talang 4, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya. Ya, jadi kita masih bisa belajar dengan baik ya, hari ini. Sebelum kita belajar, Ibu mau tahu dulu bagaimana kalian menaati protokol kesehatan untuk ke sekolah. Jadi dengan cara menerapkan dengan 3M. Apa saja 3M itu? Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Iya, jadi kalian harus taati walaupun kita sudah bertatap muka, tapi protokol kesehatan harus tetap kalian laksanakan. Untuk memulai pelajaran kita, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Hari ini anak-anak ibu semuanya hadir? Hadir. Ya, alhamdulillah nggak ada yang sakit ya? Ya, alhamdulillah. Kalau memang kalian tidak enak badan, ya usahakan kalian nggak usah sekolah diulang, cuma kalian berobat di rumah ya. Jadi hari ini ya semuanya sehat ibu, alhamdulillah. Jadi kita bisa belajar dengan baik ya. Untuk memulainya pelajaran pada hari ini, untuk materi kali ini kita masih mengenai masalah teks. Ya, minggu lalu pun kita belajar mengenai teks. Ada yang masih ingat teks apa kita belajar minggu lalu? Nur ingat Bu. Ya, silakan Nur. Yang pertama tentang iklan, yang Ya. kedua tentang slogan, Ya. yang ketiga tentang poster. Poster. Ya, bagus Nur ya. Jadi kita minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai teks, iklan, slogan, dan poster. Ayo, siapa yang masih ingat pengertian dari iklan itu apa? Oh iya, Dewi, silakan Dewi. Sebagai pemberitahuan yang bertujuan untuk mendorong. Ya, apa? Ya, ada yang ingat siapa? Yang bisa menambahkan dari Dewi tadi? Ayo, menambahkan apa? Iklan Bu. Ya, ya Bunga. Teks yang bertujuan untuk memberitahu informasi pada satu khalayak. Ya, jadi tepuk tangan dulu untuk Dewi dan Bunga. Ya, jadi teks iklan itu yang pastinya dia bertujuan untuk memberitahukan sesuatu dengan khalayak ramai. Ya, jadi ada tujuannya dia memberitahukan hal itu untuk semua orang begitu. Untuk yang kedua yaitu slogan. Ada yang bisa menyampaikan apa pengertian slogan? Siapa? Ya, Rara, silakan Rara. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan pegangan hidup. Iya, bagus ya, kita tentang dulu. Ya. Slogan itu kalian pernah dengar kan kata slogan? Biasanya kalau kalian sering yang untuk biasanya hidup segan mati tak mau katanya. Nah, itu slogan yang tidak baik. Slogan yang baik pun banyak.
membaca maka bertambahlah ilmu kita. Ya, mungkin kalian sering mendengar moto-moto yang menginspirasi seperti itu. Ya, itulah yang dinamakan slogan. Yang ketiga yaitu poster. Siapa yang bisa menjelaskan poster? Siapa? Ya, Redo, silakan dong. Plakat kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Iya. Bisa Redo. Berarti Redo belajar dari rumah ya. Biasanya Redo jarang bersuara nih. Dia sekarang bersuara sama ibu ya. Alhamdulillah berarti ada peningkatan Redonya belajar. Ya bagus Do ya. Jadi poster itu ibaratnya kata-kata atau dia berupa gambar yang biasanya dipajang di tempat umum. Bisa jadi mungkin di lampu merah atau di persimpangan atau di depan rumah, balai desa dan segala macamnya. Itu bisa kalian temui. Ya, baik alhamdulillah ya. Nah itu masih ingat pembelajaran minggu lalu. Nah untuk sekarang materi pokok kita yaitu mengenai teks eksposisi. Eksposisi. Jadi kalian rasa kalian pernah mendengar kata itu ya. Mungkin kalian untuk menjabarkan atau mengulatnya mungkin kalian belum memahami. Nah makanya kita hari ini kita mempelajari teks eksposisi ya. Nah sebelum ibu menjelaskan teks eksposisi, ibu akan menampilkan sebuah gambar dulu. Nah, sekarang silakan kalian amati gambar apakah itu? Ada bunga, ada lebah. Jadi kalau kalian misalnya dari gambar itu kalian ingin menyampaikan sesuatu, kira-kira judulnya tentang apa dari gambar itu? Apa? Kira-kira ada lebah, ada lebah dengan bunga. Ibaratnya lebahnya lagi mencari makan lah. Kira-kira kalau kalian mau membuat sebuah teks, kira-kira judulnya apa itu? Do, kira-kira Redo, tentang apa itu Do? Kalau kamu mau membuat sebuah teks, kira-kira judulnya apa itu yang cocok? Ya apa menurut Redo aja, salah nggak apa-apa. Ya, Redo, kira-kira nanti kalau membuat teks, kira-kira judulnya apa itu? Lebah mengisap serbuk sari bunga matahari. Ya, oke. Lebah mengisap serbuk sari dari bunga matahari. Oke, ada yang lain? Excel, silakan dan kira-kira dari pengamatan kamu gambar itu apa? Yang bisa kalian buat karangan, kira-kira? Ada yang lain? Ya Redo, apa Do? Khasiat dan manfaat lebah. Iya, bisa itu ya. Jadi khasiat dan manfaat lebah. Ada lebah, ibaratnya lebah lagi. Ya memang harus kalian dari gambar itu harus kalian simpulkan sendiri. Kira-kira apa judulnya yang tepat? Ya, jadi khasiat dan manfaat lebah. Nah, dari judul itu bisa kalian buat karangan dengan kalian paparkan, kalian jelaskan, kalian uraikan mengenai hal itu begitu, ya. Jadi dengan adanya gambar itu kira-kira karangan yang pertama yang mau kalian sampaikan apa? Jadi kalian sampaikan dulu lebah itu hewan kecil tapi khasiatnya banyak untuk memberikan khasiat yang banyak untuk manusia seperti itu, ya. Bagus ya Don, kita tepuk tangan lagi untuk Redo. Berarti anak ini peningkat dari yang kemarin dia terlihat kaku dan sekarang dia mulai berani berbicara ya. Jadi tidak hanya berbicara di depan aja dengan teman-temannya ya Do ya. Oke, yang kedua ibu perlihatkan contoh yang kedua. Nah, sekarang dari gambar itu bisa kalian buat sebuah kesimpulan dengan membuat
sebuah judul. Kira-kira apa yang ingin kalian sampaikan di sana nanti? Judul apa yang mau kalian inikan? Apa ada yang baca? Ada? Yang bisa? Silakan, Ren. Iya, dari sampai ya, kita dulu dong, boleh. Ya dari gambar pun kalian sudah bisa melihat ya, ada seorang nenek yang membuang sampah. Kira-kira sampah itu mau dikemanakan dia? Ya nggak? Mau diapakan nenek itu kira-kira? Mau didaur ulang? Dijual. Bisa. Jadi bisa dengan judul misalnya mendaur ulang apa tadi kira-kira judul yang bisa kalian simpulkan apa no? Coba no. Dari niat gambar itu no. Ibu tua yang ingin mendaur ulang sampah-sampah bekas yang sudah tidak dipakai. Iya bisa juga. Ya bisa dari gambar itu kan bisa dari ada nenek tua dari membawa sampah ya sampah itu kan belum tentu mau dibuang saja ya nggak? Bisa jadi dia mau didaur ulang. Jadi dengan didaur ulang pun nanti bisa Nur sampaikan atau ini nanti bisa disampaikan bisa dijelaskan nanti dengan detail ya. Jadi kegiatan nenek itu apa ya? Jadi dari kedua gambar itu tadi bisa kita simpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan bahwa teks eksposisi itu apa? Ya, ada yang bisa. Jadi dari ya, Bunga silakan kamu. Teks eksposisi merupakan teks yang berisi gagasan dan fakta. Ya, mendekati ya, yaitu Bunga ya. Tapi bukan dia gagasan, bukan fakta. Nah, faktanya nanti ada di dalamnya. Jadi teks eksposisi itu teks yang berupa uraian atau paparan mengenai sesuatu hal yang sedang terjadi. Dia disertai fakta dengan argumen dengan tujuan untuk memberitahukan atau menambah pengetahuan pembacanya. Iya, benar. Ya. Baik anak-anak, pertemuan kita kali ini kita akan membahas teks eksposisi. Jadi dari pertama tadi kalian sudah mendapatkan kira-kira gambaran yang akan kita bahas tentang eksposisi itu sudah ada ya. Jadi sudah kira-kira gambarannya sudah tahu kalian. Jadi eksposisi itu apa? Nah untuk KD kali ini KD yang ibu pilih yaitu yang pertama 3.5. Apa kelihatan yang belakang boleh bisa kelihatan apa yang 3.5? Mengidentifikasi informasi eksposisi, teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah ya, yang diperdengarkan atau dibaca. Jadi kalian identifikasi nanti apa unsurnya, apa ciri-cirinya begitu. Jadi untuk yang kedua, KD yang kedua ada 4.5. Apa 4.5 KD-nya? Menyimpulkan isi teks eksposisi menyimpulkan isi teks eksposisi. Jadi nanti setelah kalian membaca dan teks eksposisi itu apa, jadi kalian dapat menyimpulkan. Oh seperti itu teks eksposisi. Oh seperti ini teks eksposisi. Ya, jadi itulah kajian yang kita bahas pada hari ini. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini untuk pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama merumuskan pengertian teks eksposisi. Jadi nanti yang awalnya kita lihat dulu pengertian teks eksposisi itu apa. Ya, yang kedua merumuskan unsur-unsur teks eksposisi. Jadi unsur-unsur dan strukturnya nanti apa? Jadi kalian harus tahu dulu. Oh, teks eksposisi itu unsurnya seperti itu, beda dengan teks unsur atau struktur teks berita begitu ya. Terus yang ketiga menyimpulkan, tujuan yang ketiga yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi dari hasil diskusi. Jadi nanti kalian berdiskusi kan, jadi ada sebuah teks nanti yang ibu tunjuk apa ibu berikan, kalian simpulkan isinya tentang apa teks itu, ya.
membuat karangan itu harus kalian ada pemuatan, ada fakta atau ada argumen yang kalian selipkan. Jadi supaya pembaca percaya dan yakin terhadap karangan kalian. Jadi oh benar seperti itu. Oh ternyata memang bukan hoax belaka kira-kira seperti itu. Makanya harus ada argumen dan faktanya nanti harus ada bukti seperti itu. Untuk yang kedua ini ada dua versi pengertiannya. Untuk yang kedua, teks eksposisi adalah untuk teks yang untuk meyakinkan pembaca terhadap opini atau gagasan penulisnya dengan sejumlah argumen pendukung. Ya, jadi untuk meyakinkan. Ya, selayaknya kalian meyakinkan teman kalian dengan apa yang mau kalian sampaikan, otomatis harus ada fakta pendukung. Ya, itu untuk pengertian teks eksposisi. Jadi ada dua versi ya. Kita lanjut. Nah, di sini kita bahas tentang strukturnya. Jadi setiap teks itu pasti ada struktur. Baik teks iklan kemarin, teks puisi, semua punya struktur. Begitu juga dengan teks eksposisi. Jadi yang pertama apa? Judul. Yang kedua, pernyataan pendapat ini. Yang ketiga, argumen. Yang keempat, kesimpulan atau penjelasan. Jadi ada 4 strukturnya, ya. Jadi teks eksposisi itu ada 4 struktur yang ada di dalam teks eksposisi. Yang pertama itu harus ada judul, ya. Setiap karangan harus punya judul, tidak terkecuali. Tapi judulnya di sini harus kira-kira menarik supaya orang mau membaca. Begitu. Yang kedua, pernyataan pendapat atau opini. Nah, opini tadi, makanya tadi Ibu BA contohnya tadi. Ibu tampilkan gambar dulu, kira-kira pendapat kamu tentang gambar itu apa? Ya, jadi sudah ini ya, sudah paham ya. Oh Bu, tadi ada lebah Bu yang memberikan manfaat untuk kita untuk ini. Ya, jadi itulah opini kalian. Dari yang kalian amati, kalian bisa simpulkan, bisa kalian ambil pendapat atau opini kalian seperti itu terhadap gambar yang disajikan tadi. Ya. Terus yang kedua argumen. Ya, argumen itu jadi bisa kalian sampaikan alasan kalian memilih itu kenapa. Ya, pendapat apa, kebenarannya seperti apa begitu. Jadi biar orang memang begitu. Misalnya lebah tadi khasiatnya banyak, bisa menyehatkan, selain dia ramah lingkungan, tidak ini bisa menyuburkan, membantu penyembuhan, ya enggak, bisa bermanfaat untuk manusia seperti itu. Ya, terus yang keempat ada penegasan. Nah, di akhir ini kalian setelah kalian paparkan atau kalian uraikan mengenai pendapat kalian terhadap sesuatu atau hal yang terjadi, terus kalian tegaskan kembali, kalian ulang kembali apa yang mau kalian sampaikan kepada pembaca seperti itu. Ya, itu untuk struktur teks eksposisi. Kita lanjut, yang selanjutnya ada ya apa? Ciri-ciri teks eksposisi. Ya, yang pertama menggunakan gaya bahasa yang persuasif atau gaya untuk belajar. Ya, jadi dengan kalian membuat itu orang tertarik untuk membaca, bahkan tertarik juga untuk misalnya apa yang mau disampaikan, tertarik juga untuk mengikuti seperti itu, ya. Jadi cirinya itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Menggunakan bahasa baku. Ya, jadi harus bahasa yang baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dari ciri-ciri, kira-kira kalian ada yang mau kalian tanyakan? Tujuan teks eksposisi itu apa? Untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan pembaca. Sehingga dengan membaca teks eksposisi ini, maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari satu hal atau kejadian. Ya, jadi setiap kalian membuat sebuah karangan itu kan pasti punya tujuan. Contohnya aja kalian membuat surat misalnya izin ke sekolah, otomatis kalian ada tujuan, ya nggak? Yaitu meminta izin.
tahu harus apa kebenarannya yang kalian tulis itu apa. Kira-kira kalau memang harus kalian tampilkan misalnya fotonya atau gambarnya, apa datanya, boleh biar meyakinkan gitu, ya nggak? Ya, jadi membuat teks eksklusif itu bisa dari hal apapun, bisa dari kejadian apapun. Yang penting tujuannya menyampaikan informasi supaya pembaca yakin bahwa yang kalian sampaikan itu benar-benar terjadi atau memang benar-benar bermanfaat. Oke, akan ibu tampilkan sebuah contoh. Ya, silakan anak-anak kalian simak tayangan video berikut ini. Contohnya silakan kalian simak baik-baik ya. Silakan. Virus corona atau yang biasanya disebut dengan COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini. Virus ini berawal dari wabah yang ada di Wuhan, China, bulan Desember 2019. Virus ini sekarang sudah menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara, bahkan hampir seluruh dunia. Dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan per hari. Pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, tetapi karena penyebaran virus ini begitu cepat. Bukan hanya menyerang di negara asal yaitu China, tetapi virus ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara yang telah mencatat adanya korban di tempat mereka. Contohnya seperti negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia sendiri sudah mencapai 210.940.000 yang terkonfirmasi virus corona. Yang meninggal dunia mencapai 8.544 jiwa pada tanggal 11 September. Dan bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di negara lain pun banyak korban jiwa yang menuju kematian. Hal inilah yang menjadikan virus ini begitu ditakuti. Salah satu hal yang turut berperan besar dalam gaya hidup masyarakat sendiri, gaya hidup yang kurang sehat dan tidak mengikuti anjuran kesehatan, sehingga menjadikan virus ini benar-benar cepat. Peningkatan korban positif corona ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, penanganan virus ini harus dilakukan dengan cepat. Dengan menghadapinya diperlukan kerja keras seluruh negara serta pengertian dari masyarakat. Jadi, mari kita sama-sama menjaga dan melakukan protokol kesehatan melalui diri kita sendiri. Ya, itulah tadi contoh teks eksposisi mengenai COVID-19. Jadi tadi telah diuraikan dari strukturnya dari awal, yaitu apa? Apa struktur yang pertama tadi? Argumentasi. Jadi ada argumentasi dulu, ada apa isinya, dengan ada penjelasan ulang di akhir. Nah, untuk sekarang setelah kalian lihat contoh, setelah kalian mengerti pengertian teks eksposisi, strukturnya juga sudah tahu, kita bekerja kelompok dulu. Silakan kalian bentuk kelompok. Berapa orang ini? Yang depan menghadap ke belakang. Kelompok berempat aja ya.
membagikan sebuah teks. Silakan kalian bekerja sama dengan kelompoknya. Tentukan struktur-struktur dari teks yang ibu bagikan ini. Jadi strukturnya apa saja di sana? Bagian mana yang terdapat di struktur, bagian mana yang terdapat pada argumen dan penugasan ulang. Silakan kalian baca dan silakan bekerja kelompok dengan temannya. Nanti kalau sudah selesai kita presentasikan di depan ya. Silakan. Silakan bacanya boleh bergantian. Ya, silakan ya. Ya, kita baca. Ini kemarin ya. Sampaikan ya. Tandanya boleh ya. Dari kesimpulan bagi teknisnya. Gimana Bun? Ya, sudah nih bacanya. Nah, jadi ini kan Ibu sediakan sebuah teks nih. Jadi dulu kan kependidikan. Dulu kelompok dari sampai yang bagian tadi. Kamu tentukan soalnya, orangnya, bagaimana, ini dari teks ini. Kita ada kesimpulan. Kamu kira-kira kesimpulannya seperti apa? Benar berbeda. Apa berbeda? Ya, benar kan? Maya. Ya, paham yang dijelaskan tadi? Ini kan Ibu sediakan sebuah teks diskusi. Jadi kalian tentukan dengan dalilnya. Strukturnya seperti apa saja. Nah, nanti kalau sudah kalian tentukan, bertemu nih perkompokan dan menentukan saya menentukan bagian penugasan ulang. Saya argumentasi dan ulangannya satu-satu nanti dibagi biar adil gitu ya. Nah, nanti sampaikan sudah selesai kamu sampaikan di depan kelas. Oke, sekarang setelah kalian diskusi sudah diskusinya ya. Sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas. Ayo kelompok siapa yang mau presentasi ke depan kelas? Menyampaikan hasil diskusinya. Ayo siapa? Ya kelompok 1 ya. Ada Mas siapa? Redo dan Nur. Silakan Nur. Perwakilan Nur. Sampaikan Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami dengan judul pendidikan. Tesisnya yaitu pendidikan merupakan senjata ampuh untuk mengubah dunia. Karena pendidikan merupakan sarana di mana kita bisa mempelajari banyak hal yang sangat bermanfaat. Argumentasinya, di Indonesia hingga pendidikan tergolong lumayan baik. Pemerintah telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit demi membangun gedung sekolah dan memberikan sekolah gratis. Sekarang tinggal peserta didik yang harus mempunyai keinginan belajar dan berprestasi. Penegasan ulang, ketika fasilitas dan peran aktif peserta didik sudah bersatu, maka kemungkinan besar derajat Indonesia akan lebih diakui oleh dunia. Tidak menutup kemungkinan juga akan banyak investor asing yang datang sehingga bisa meningkatkan perekonomian dalam negeri. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada yang menyampaikan sepertinya. Sekarang dari teks itu kalian menarik kesimpulan ya. Kelompok siapa yang mau menyampaikan hasil diskusinya tentang kesimpulan? Ya, kelompok Dewi, silakan Dewi. Yang lain bertanya ya. Silakan Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Teks diskusi yang berjudul pendidikan dapat disimpulkan sebagai pendidikan merupakan sarana yang bisa mengubah dunia. Peran pemerintah sangatlah besar dalam dunia pendidikan, membangun sekolah
menyiapkan sekolah gratis. Dengan semangat dari peserta didik untuk belajar dan didukung dengan fasilitas, kemungkinan besar derajat Indonesia akan lebih diakui dunia. Ya,